Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita? Nah, itu bisa dicatat ini oleh kita. Yang pertama, gunakan untuk pelaksanaan ibadah itu paling utama. Untuk Allah yang Nabi SAW menggunakan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk Allah SWT. Maka tidak sepantasnya seorang hamba menghabiskan waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan itu yang pertama. Yang wajib, yang sunnah qabliyah ba'diyah. Karena Allah ciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah. Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi jangan sampai lupa tujuan antum di dunia adalah ibadah. Itu yang pertama. Bekerja juga ibadah, tapi di luar waktu ibadah. Antum kalau kerja, pekerjaan halal yang menghasilkan uang halal, pekerjaan halal lain, itu ibadah. Tapi kalau sudah dipanggil ibadah, sholat, berarti ada ibadah lebih utama. Memenuhi panggilan Allah itu lebih utama dibanding antum bekerja begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah dimuliakan Allah, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang semangat puasa, ya, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lama tidak jumpa, ya. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, berikan kesehatan, kelancaran, istiqamah dalam kebaikan insyaallah. Banyak yang perlu kita renungi dalam hidup, ya, merenungi hidup kita, merenungi nasib kita, perbuatan amal kita. Di antaranya yang perlu direnungi adalah waktu kita, karena waktu itu sangat berharga. Jangan sampai kita melalaikan waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan waktu itu di dalam Al-Quran dengan berbagai macam lafaz. Dengan ad-dahr, masa, disebut dengan al-an, sekarang, disebut dengan al-yaum, hari, dan disebut lagi dengan al-ajal, waktu yang ditentukan. Dan disebut lagi dengan berbagai macam lafaz lainnya. Waktu itu salah satu nikmat besar bagi kita, ya. Jadi waktu ini adalah salah satu nikmat besar dari Allah kepada kita. Dan waktu kita adalah umur kita. Halo? Waktu kita adalah apa? Umur kita. Jadi banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan betapa banyak nikmat Allah kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Berarti nikmat Allah kepada kita itu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat-nikmat Islam itu tertinggi. Nikmat-nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat lingkungan yang baik, atasan yang baik, tetangga yang baik, keluarga yang baik, sahabat yang baik, itu nikmat semua. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ada dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas. Maaf, ada pengusaha, ada pedagang yang jual untung banget, ada pedagang rugi banget. Jelas? Ada pedagang yang jual untung banget, ada yang rugi banget. Maka digambarkan oleh Nabi itu maghbun. Ada dua nikmat, ya. Maghbun, sering tertipu banyak manusia.
kadang-kadang menjadi keuntungan besar bagi seorang hamba memanfaatkan waktunya. Ada yang betul-betul menjadi merugi banget. Jadi antara kanan, ekstrim kanan atau ke kiri gitu. Artinya untung banget, besar, membawa manfaat, dan juga untung atau merugi besar. Ada orang yang, maaf, tidak untung, tidak rugi gitu. Tapi ada yang untung berlimpah, Masya Allah, ya, seperti ya alat medis kayak pas COVID gitu kan. Mungkin dia beli dengan harga murah, tapi untung berlipat. Cuma harganya berapa, dulu dia beli nggak nyangka, ternyata meloncat harganya dan lain sebagainya. Maka itu dua nikmat ini yang sering banyak orang tertipu, ya, nikmat sehat dan waktu luang. Seperti makanan, minyak goreng dan lain itu kalau disimpan, itu kan di pasar udah hilang gitu, habis. Nanti tiba-tiba harganya naik, baru dia keluar. Jadi untung berlipat. Tapi kadang-kadang tidak membawa berkah. Karena memang dia sengaja sembunyikan agar itu harga naik, baru dia bisa jual. Maka dua nikmat itu yang sering banyak orang tertipu, nikmat sehat dan waktu luang. Maka kalian perhatikan, sehat dan waktu luang kalau bertemu di dalam diri seorang muslim, kemudian dia tidak gunakan, tidak manfaatkan, maka merugi besar. Seperti orang yang pedagang yang merugi besar, tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Di banyak ayat. Allah bersumpah wal asri. Kemudian bersumpah lagi wal fajri. Kemudian bersumpah lagi wal duha. Kemudian bersumpah lagi dengan malam dan siang. Itu kan waktu juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Dan demi malam dan demi siang. Kemudian al-fajr wal fajri wal duha wal asri wal laili. Karena waktu itu sangat berharga bagi kita. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu penting bagi kita atau punya bekas, punya manfaat besar bagi umat manusia. Waktu ini selalu terhubung atau selalu terikat dengan ibadah. Ya. Baru kita perhatikan waktu itu sangat berharga kalau kita dalam bentuk ibadah. Contohnya, salat 5 waktu. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Waktu itu sudah ditentukan, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan Allah sudah tentukan waktu subuh jam sekian. Waktunya ini. Ciri-cirinya ini, waktu zuhur juga demikian, waktu asar juga demikian, maghrib dan lain. Dulu para sahabat belum ada azan, tapi mereka kok bisa ke masjid gitu loh. Halo? Coba kalian bayangkan, dulu nggak ada azan, kan belum disyariatkan azan. Azan itu disyariatkan melalui mimpi kepada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi dalam Musnad Imam Ahmad. Dan yang mimpi hal yang sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi keburu Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi ini cerita ke Nabi duluan. Pada saat dia di dalam mimpi, dia lihat orang bawa lonceng, jangan pakai lonceng kalau untuk mengingatkan sholat. Jangan pakai trompet juga. Akhirnya diajarkan kalimat azan yang kita dengar sekarang. Kemudian beliau pas bangun, sampaikan ke Rasulullah. Kata Nabi, sampaikan ke Bilal bin Rabah. Li'annahu anda minka sautan. Karena suaranya lebih merdu. Maka lebih bagus sih kalau kita cari kita pengurus masjid atau tetangga dengan masjid, kita bilangin sama pengurus, jangan suara fulan jelek banget itu, kayak suara bebek gitu, suaranya jelek, jadi orang nggak mungkin tertarik ke masjid. Kita kalau di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengar suara azan itu, Masya Allah, kok bisa begini indah gitu. Orang nggak mau ke masjid, terpaksa ke masjid. Apalagi sampai dengar suara imam Masjidil Haram atau Masjid Al-Hudayfi atau Al-Mu'ikli atau Al-Sudais atau Al-Shuraim dan lain sebagainya atau Al-Juhani. Jadi dari suara ini menarik kita datang. Maka perhatikan, Nabi SAW bilang apa? Sampaikan ke Bilal karena Bilal lebih bagus suaranya. Jadi ketika memanggil orang-orang senang. Nah, maaf, atasan kita kalau manggil, hai fulan, ta'al, sini ke kantor atau ke ruangan saya. Kan dengan panggilan bagus kita nyaman datang dong. Woi, kamu, ayo ke kantor. Malas kita datang. Wih, pasti ngoceh. Benar nggak? Pasti marah gitu. Karena dari panggilan yang sudah ketahuan, maka waktu kita ini selalu terikat dengan
Ibadah itu terkait dengan waktu. Jadi coba kalau kita pisahkan, itu berantakan kan? Jadi kita tahu waktu subuh sampai jam sekian, waktu zuhur sampai sekian, asar sekian, maghrib sekian, dan lain. Kemudian begitu juga dengan apa? Dengan zakat, terikat dengan waktu. Zakat itu apa? Wajib, di antara syarat wajibnya apa? Putar satu hawalan al-haul, 1 tahun. Dari Rajab ke Rajab, dari Sya'ban ke Sya'ban, dari Ramadan ke Ramadan. Jadi dia 1 tahun dulu. Maka selalu saya bilang, gak ada kewajiban zakat profesi. Zakat profesi itu gak ada. Kenapa? Karena pertama, uang itu belum mencapai nisab. Kedua, dia belum putar 1 tahun. Walaupun gajinya kalau ditotalin setahun harga sekian. Contoh, gaji orang itu sebulan 10 juta. Amin. Masya Allah. Bidara ini semangat ya. Amin, amin. Insya Allah 20 juta insya Allah. Naik lagi. Amin. Lagi. Boleh. Ya, saya ngomong enak, yang di sini yang nggak enak gitu, yang kasih gaji dia yang pusing, bingung gimana caranya. Ya. Maka coba diperhatikan. Kalau kita lihat gajinya itu sebulan 10 juta. Setahun 120 juta. Sudah melebihi nisab karena 85 gram emas murni. Anggaplah 1 gram 1 juta. Berarti 85 juta. Sudah melebihi nisab kan? Tapi uang yang saya dapat ini nggak sekaligus saya pegang. 120 juta itu nggak pegang. Dan uang ini saya bayar listrik, saya bayar kontrakan, saya bayar wifi, saya bayar membantu, saya bayar ini, bayar sekolah, bayar. Jadi kadang-kadang nominalnya sudah di bawah itu. Dan itu pendapat ini yang digunakan di Basnas dan lain sebagainya. Itu pendapat Dr. Qaradawi, salah satu ulama Mesir. Beliau belum lama wafat di Qatar. Beliau ini yang mengatakan dalam kitab fikih zakat beliau itu, orang PNS itu atau orang gaji itu bulanan itu bayar zakatnya. Dikiaskan dengan penghasilan dari petani. Setiap kali panen dia keluarin zakatnya, begitu. Tapi memang ulama besar mayoritas mengatakan tidak ada. Nah, maka kalau untuk terikat dengan waktu, jadi zakat kita terikat dengan waktu, harus 1 tahun dulu baru bayar zakat kita. Kemudian apa lagi? Puasa. Puasa kita terikat dengan waktu. Waktunya apa? Melihat hilal. Melihat hilal apa? Ramadan untuk puasa. Kemudian melihat hilal Syawal untuk berbuka dan berlebaran. Kemudian masih terikat lagi dengan apa? Haji. Ada nggak yang mau haji di bulan Rajab? Ada nggak yang berani haji di bulan Rajab? Nggak ada. Hajinya di bulan haji. Jadi waktu yang sudah tentukan. Jadi waktu itu ada erat hubungan kuat dengan ibadah. Terlihat waktu begitu penting pada saat ibadah. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini kalau kita melihat hilal ini, walaupun hilal ada tapi ketutup awan, terhalang oleh awan, ya mendung, ya nggak bisa. Tetap sempurnakan Sya'ban 30. Jadi kalau kita sudah melihat hilal Syawal, baru kita berbuka. Jadi masih terikat dengan waktu juga. Kemudian dengan zakat. Zakat kalau setahun, putar 1 tahun, mencapai nisab dan syarat yang lain sudah terpenuhi, baru zakat. Kemudian juga haji. Kalau kita haji, terikat dengan waktu. Nggak ada jamaah yang mau haji di bulan Ramadan. Nggak ada. Pahala haji di Ramadan ada. Tapi pelaksanaan ibadah haji yang sebenarnya itu bukan di bulan Ramadan. Di bulan khususnya kita kerjakan inti dari haji itu adalah di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim wajib memanfaatkan waktu, apalagi kita di bulan Ramadan. Jangan sampai setiap detik, setiap waktu itu tidak begitu lewat saja. Ya. Dimanfaatkan. Diapain? Dimanfaatkan. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Enggak, anak takut yang hadir jasadnya, rohnya lagi kemana gitu. Mikirin es teh manis, nggak tahu apa yang dibikin. Ya. Jadi sebagai muslim, jangan sampai waktu kita disia-siakan. Itu saja. Maka di akhirat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih. Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kaki kita di hari kiamat, tidak akan melangkah kecuali ditanya 4 perkara. Di antaranya, an umurihi fima afna. Umurmu kau habiskan untuk apa? Coba lihat. Umur kita buat apa kita habiskan? Saya mau nanya. Kalau kita hitung umur kita meninggal 60. Sejak akil balik 10 tahun sudah. Berarti sisa berapa? 50.
Sehari sholat 5 waktu berapa waktu? Berapa lama kira-kira? Setengah jam? Bisa jadi nggak sampai. Tarawih aja 23 rakaat aja 7 menit. Sampai syaitan bilang, ya belum saya bisikin udah selesai salam. Ya, belum saya ganggu aja dia udah kelar. Udah selesai. Jelas? Nah, coba lihat. Kalau kita hitung setengah jam lah. Maaf ya. Setengah jam untuk ibadah. Dikalikan aja, apalagi kalian orang ahli hitung kan, tambah mencatat di kepala udah selesai. Setengah jam selama 50 tahun. Coba dapat berapa tahun? Sedikit. Belum lagi antum kerja berapa jam? 8 jam kan? Belum lagi tidur 8 jam. Tidur dan kerja dan makan itu lebih banyak dibanding waktu ibadah. Maka kata ulama, kalau Allah adil sama kita, gak ada yang masuk surga. Masa antum masuk surga dikasih 60 tahun cuma dapat 5 tahun ibadah doang? Begitu saja mau masuk surga. Maka kalau Allah adil ya harus kan melebihi dong dari, ya minimal aja 50 tahun ibadah kan? Atau 40 tahun ibadah. Itu ternyata malah kita lalaikan, kita sia-siakan. Maka akan ditanya tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan umur tersebut? Maka Nabi SAW begitu sangat menghargai waktu. Sampai beliau tidak pernah mensia-siakan waktu. Maka Nabi SAW disebut laisat lahu raha. Nabi ini tidak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu apa? Istirahat. Nabi itu kalau berjalan langkahnya panjang. Nah, lihat. Nabi SAW jalannya itu cepat. Kayak orang cenderung ke depan. Ka'annama yanhattu min sabab. Kalau antum turun dari tempat tinggi, jalannya cepat nggak? Cepat. Nabi begitu, jalannya cepat dan langkahnya panjang. Nabi itu sekali jalan, langkahnya panjang. Jadi sahabat itu ngejar Nabi, lari di belakang. Karena Nabi akhlaknya baik, kasihan sama sahabat. Kana yasuqu ashabahu amama. Nanti bisa kalian baca itu dalam kitab Syama'il Muhammad Imam Tirmidzi, sudah dicetak dalam bahasa Indonesia. Nabi suruh sahabat jalan di depan, Nabi di belakang. Karena jalannya cepat. Nabi itu nggak ada waktu istirahat. Maaf, anak kita suruh ke gang di depan gang aja. Nak beliin dong padang atau beliin apa, setengah jam baru pulang. Kita keburu sekarat. Anak ditanya, sayang ambilin ayah minum dari dapur. Sekarang enggak, nunggu saya mati baru kamu bawain. Kan anak-anak begitu kan? Unik. Jadi anak kita keluar, waktu kita dihabiskan antara dia main game, main HP, ketemu teman ngobrol, orang main bola dia ikut main. Jadi waktu begitu saja dia hilang. Maka Nabi SAW itu jalannya cepat karena tidak ada waktu istirahat. Nabi itu betul-betul manfaatin waktu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat pembagian waktu Rasulullah seperti apa. Nih, waktu Nabi. Waktu dalam pandangan Nabi ya. Pandangan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maaf, tulisan saya Indonesia kurang bagus ya. Maklumin, orang dari sana bukan dari sini. Ya. Jadi gini, waktu dalam pandangan Nabi SAW. Yang penting jangan nggak ada kesalahan kan, Alam? Ada yang salahkan Ustadz, kualat nanti. Astagfirullah. Jadi gini, lihat waktu Nabi dibagikan. Nih, pertama dibagi 3. Waktu Rasulullah SAW dibagi berapa? 3. Yang pertama ini untuk Allah. Waktu yang pertama dibagikan untuk Allah. Itu utama. Kemudian apa lagi? Untuk keluarga. Ini yang kedua. Saya ulang lagi. Waktu Nabi dibagi berapa? 3. Yang pertama untuk ini yang pertama. Ini yang paling utama harus kita. Kemudian yang kedua untuk keluarga. Yang ketiga ini untuk dirinya sendiri. Tapi yang untuk dirinya itu masih dibagi 2 lagi. Untuk dirinya dan untuk umat. Alhamdulillah sudah nggak bisa. Terima kasih. Coba lihat waktu Nabi. Yang pertama untuk Allah. Kan inna li rabbika haqqa. Allah punya hak, kata Nabi SAW dalam hadis.
Allah itu punya hak. Kemudian ketiga, wali ahli haqqa. Keluargamu punya hak. Punya istri, punya orang tua, punya ini, harus berikan waktu. Ada jangan gila kerja. Akhirnya istrinya datang, Syekh, suami saya nggak ada waktu buat saya. Kadang-kadang di rumah tapi nggak terasa kayak nggak di rumah. Urusanku apa? Tukar tambah aja dengan yang lebih bagus. Astagfirullah. Itu cerita aja, jangan diamalkan. Itu bukan ilmu. Astagfirullah. Itu susah, itu bahaya. Cari fatwa dari saya. Ada kemarin ibu-ibu cerita, Syekh, aku punya suami saya itu pun ada di rumah, tapi dia ada di rumah seperti nggak ada di rumah. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan HP. Ada pernah ibu-ibu ngeluh suaminya apa? Lebih parah dari anaknya, main game. Beneran, nggak habis-habis loh kata dia. Astagfirullah. Beneran, itu dia cerita, Syekh, aku nggak mau cerita tentang anak saya bagus. Yang ceritanya adalah suami saya nggak lepas handphone sampai udah mau tidur aja masih aja main game terus. Bangun tidur tengah malam main game lagi. Nah itu jadi penyakit beneran. Itu lebih dari narkoba. Jadi waktu pertama yang terbaik itu untuk apa? Allah. Yang kedua untuk harus kasih hak mereka. Kenapa? Itu kan buat apa kita cari uang? Ini buat mereka. Ngapain banyak orang mikirin isi perut anak dibanding memikirkan isi kemenangan anak? Maaf ya. Berapa kali antum duduk sama anak antum ngobrol atau jadikan dia teman? Orang Arab itu kalau anaknya sudah setinggi kita, jadikan teman. Bukan anak lagi. Tempat curhat, dia ngobrol. Jadi anak itu melekat dan berdekat dengan orang tua. Ada orang tua itu jaga jarak. Anak mau ngomong, kamu masih kecil, nggak boleh ngomong gitu. Sampai kapan dia kecil? Kapan diberi kesempatan berpendapat, mandiri, BRI, BNI? Kapan gitu loh? Astagfirullah. BSI. Jangan serius banget ya. Suka belok dikit gitu kan. Kalau nggak ada rambu bisa belok aman. Jadi tuh lihat, ngapain antum cuma mikirin isi perut anak? Maaf, saya kenal banyak anak yang orang tuanya pejabat, ayah dan ibunya pejabat negara, rusak akidahnya, pemikirannya rusak. Karena main Facebook, akhirnya kenalan dengan orang Eropa, orang mana, dia bisa bahasa Inggris, dia rusak otaknya. Dia sholat karena takut sama orang tuanya, bukan karena perintah Allah. Orang tuanya di luar ngejar uang, pulang anak rusak, buat apa kita cari? Jadi petaka, kita dapat uang, kita kasih mereka pakai buat maksiat. Akhirnya yang tanggung jawab kita. Kan dari tanya, dari mana kau dapat uang ini dan kemana kau habiskan? Saya kasih buat anak, terus kamu sudah persiapkan anak untuk bisa mengelola uang ini dengan baik. Maka pernah saya bikin kajian namanya, aku benci kedua orang tuaku. Kenapa? Aku benci ayahku. Ayahku meninggalkan warisan untukku, tapi tidak meninggalkan agama. Buat apa? Dia kasih uang, tapi agama nggak ditinggal. Saya dapat apa? Maka waktu yang kedua itu buat keluarga. Kemudian waktu yang ketiga itu untuk Nabi sendiri, untuk diri Nabi SAW sendiri. Jelas? Tapi subhanallah, saking cinta Nabi dengan umatnya, itu waktunya itu yang untuk dirinya, dibagi untuk dirinya sebagian, untuk umatnya juga. Itu waktu Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Asy-Syafi'i itu, Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu membagikan waktunya malam hari itu 3 bagian. Sepertiga pertama, ya, sepertiga pertama itu untuk beliau menulis. Sepertiga kedua, Imam Syafi'i itu untuk sholat. Sepertiga ketiga, itu beliau untuk apa? Tidur. Lihat, saking tidak menghabiskan waktu dalam hal bermanfaat. Diceritakan dalam kitab Syiar Alamun Nubala, Imam Adz-Dzahabi menceritakan tentang seseorang sekeluarga bangun sholat tahajud. Dari habis isya sampai subuh mereka hidupin sholat malamnya. Contoh, ada seorang bangun, dia bangun. Kalau sudah sepertiga, dapat bagiannya, udah mau tidur bangunin adiknya. Selesai adiknya sholat, bangunin ibunya. Habis selesai bangunin ibunya, bangunin mbaknya, membantunya. Jadi dari habis isya sampai subuh, mereka tetap ibadah. Rumah mereka hidup gitu loh. Akhirnya perempuan ini, pelayannya ini, membantunya. Hamba sahaya dulu kan bisa dijual belikan. Dijual. Masuk ke rumah orang, tengah malam bilang, as-shalah, teriak jam 12. Orang yang punya rumah kaget bangun. Ada apa? Udah azan subuh. Hah? Kalian di sini cuma sholat subuh?
Akhirnya dia kontak, minta kepada majikan pertamanya, kembalikan aku kepadamu lagi. Aku ini kau jual saya kepada orang yang buruk. Mereka hanya cuma salat 5 waktu. Sedangkan majikannya, ini mbaknya. Bukan orang, mbak yang dijual, maaf ya, dia butuh waktu buat tidur. Coba mbak kalau di rumah kerja. Luar biasa, nyuci piring, nyuci baju, bersih, ngepel, nyapu. Berat bebannya. Jadi kalau malam hari itu waktu tidur. Apalagi kalau perempuan yang kerja di Timur Tengah kan rasain, orang Timur Tengah itu tamunya nggak ada habis-habisnya, makanan Masya Allah berlimpah, piring masak, gitu. Kebiasaan mereka di sana. Menjamu tamu itu berlimpah sekali, luar biasa. Jadi waktu malam itu buat tidur, ternyata dia bilang apa? Kembalikan aku lagi. Beli aku lagi dari mereka. Mereka itu orang orang buruk. Disebut mereka orang Maka coba lihat. Imam Syafi'i itu menulis, tuh lihat. Sepertiga menulis, sepertiga sholat, sepertiga untuk tidur. Imam Abu Hanifah dikatakan sholat 20 tahun atau 40 tahun, sholat subuh dari wudhu sholat isya'nya. Coba antum kebayang. Ya, kita 5 menit aja nggak bisa nahan wudhu, nggak bisa jaga wudhu ya. Benar kan? Kayak ibu-ibu yang si Mutawif cerita kemarin. Ada ibu-ibu dari Madinah ke Makkah naik bis, kan ihram. Habis ihram itu beliau nahan, nggak buang angin. Sampai Makkah 6 jam. Dia berpikir kalau buang angin itu batal ihramnya. Padahal itu biasa aja, cuma batal wudhu doang. Tapi karena dia nggak paham fikihnya, ditahan buang angin sampai Makkah. Kebayang wajahnya kayak gimana. Kemudian, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW membagikan waktu 3. Untuk Allah, keluarga, untuk dirinya sendiri. Yang untuk dirinya dibagi lagi 2. Untuk umatnya dan untuk dirinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, Nabi tetap apa? Menghargai waktu dan memanfaatkannya, tetap salat tahajud gitu. Hatta tatafattar qadama, dalam riwayat hatta tatawarram, sampai kakinya bengkak. Coba kalau kita lama berdiri gitu loh. Nabi SAW demikian, padahal sudah diampuni dosanya. Antum aja belum diampuni dosanya, sombongnya minta ampun. Nabi Adam 1 dosa keluar dari surga. Ulang lagi. Nabi Adam 1 dosa keluar dari surga. Antum banyak dosa kepingin masuk gitu. Terlihat. Antum kaki kanan sudah di surga, kaki kiri masih di luar, belum aman. Adam alaihissalam 2 kakinya di dalam surga tetap keluar juga. Ya Allah. Jadi waktu kita ini betul-betul adalah hidup kita. Gini, maaf. Orang Eropa bilang apa? Time is. Masya Allah, hafal. Giliran ini hafal. Giliran suruh baca surat Qul ya al-Kafirun pasti belepotan. Ya, time is apa? Tapi kalau orang Islam, time is life. Waktu adalah hidup, hidup adalah waktu. Kalau kita kehilangan hidup atau kehilangan waktu, sama dengan kehilangan hidup kita. Maka time is life. Kalau mereka time is money, kalau kita tidak. Money itu yang terakhir, itu adalah alat untuk hidup, bukan tujuan untuk hidup. Kita tidak menyembah uang, tapi kita menjemput rezeki kita untuk buat bertahan hidup. Ya, alat untuk hidup saja. Bukan tujuan antum hidup di dunia cuma cari uang. Tidak. Kita hidup di dunia ini untuk mencari akhirat, mencari Allah. Tapi itu jadi perantara. Gini, kalau mau nyebrang dari satu tempat ke tempat, ya biasa kadang-kadang pakai jembatan. Jembatan itu adalah dunia. Nggak bakalan antum mencapai seberang sana, kecuali kalau mendapatkan atau melewati jembatan itu adalah dunia. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita? Nah, itu bisa dicatat ini oleh kita. Yang pertama, gunakan untuk pelaksanaan ibadah itu paling utama. Untuk Allah yang Nabi SAW menggunakan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk Allah SWT. Maka tidak sepantasnya seorang hamba menghabiskan waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan itu yang pertama. Yang wajib. Yang sunnah qabliyah ba'diyah. Karena Allah ciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah. Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi jangan sampai lupa tujuan antum di dunia adalah ibadah. Itu yang pertama. Bekerja juga ibadah, tapi di luar waktu ibadah. Antum kalau kerja, pekerjaan halal yang menghasilkan uang halal, pekerjaan halal lain, itu ibadah. Tapi kalau sudah dipanggil ibadah, sholat, berarti ada ibadah lebih utama. Memenuhi panggilan Allah itu lebih utama dibanding antum bekerja begini. Ada yang bilang, kan saya kerja ibadah. Kalau azan saya tunda sebentar, kan ibadah juga saya dalam ibadah. Tidak.
Kalau sudah ada ibadah lebih besar, maaf ya. Teman manggil dan atasan manggil. Itu kan dua-duanya panggilan wajib dipenuhi kan? Betul nggak? Yang mana yang akan dipenuhi? Teman apa atasan? Atasan. Kenapa? Karena panggilan Allah itu lebih besar, lebih utama. Kalau antum mau cari keberuntungan, kebahagiaan, ketenangan, penuhi dulu hayya 'alas shalah. Baru akan diberi hayya 'alal falah. Saya kebayang dulu para sahabat, maaf ya, kita sekarang azan, kadang-kadang teman pakai aplikasi azan di handphone, udah kedengaran suara azan, udah azan zuhur, tapi masih aja nggak fokus, masih aja nggak tertarik untuk ke masjid atau sholat tepat waktu. Anak kebayang dulu sahabat belum ada suara azan, tapi mereka bisa datang ke masjid. Berarti mereka berhati ini itu loh. Itu kan ketahuan dari matahari gitu, dari ya sudah ini bayangannya sudah sampai kemana, ini udah kemana, mereka datang langsung ibadah. Sampai mereka nggak ketinggalan sholat bersama Nabi. Salah satu sahabat Nabi pernah ketinggalan sholat asar. Datang ke masjid, mereka selesai. Beliau ingat apa yang menyibukkan aku dari sholat tadi. Itu kebun saya. Oh, itu yang membuat saya sibuk tadi. Akhirnya disedekahkan. Karena tidak ada keberkahan bagi rizki yang melalaikan dari sholat. Tuh lihat, orang kafir aja, lihat kita aja hasud karena kita sholat. Rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kepingin menjadi kayak kita. Karena melihat wajah kita cerah, ceria, itu habis sholat keluar wajahnya bercahaya. Al-Hasan Al-Basri dan salah satu ulama salaf, anda lupa namanya, itu beliau berkulit hitam, tapi karena rajin sholat jadi bercahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak bekas sujud di wajah mereka, bukan jidatnya hitam kayak gitulah. Bukan jidatnya hitam. Saya punya teman itu digesek terus sampai hitam. Padahal bukan karena sholat. Ya. Jadi yang dimaksud adalah bukan bekas di wajah, di jidatnya itu hitam, tidak, di dahinya hitam enggak. Tapi bekas itu di wajahnya, terlihat cahaya di wajahnya. Ya. Karena itu sebenarnya kulit sensitif. Imam Masjidil Haram juga kebanyakan nggak ada ini. Padahal Masya Allah ya rajin, nggak ketinggalan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya ada orang banyak yang ahli ibadah, kok nggak ada ininya kan? Tapi kira-kira orang baru 2-3 hari sholat aja langsung hitam, Masya Allah. Nggak tahu udah sambil sujud sambil digesekin gitu kan? Itu kan sebenarnya kembali ke kulitnya. Ya, ada kulit yang gampang gitu kan, langsung ada bekasnya gitu. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pertama berarti waktu itu dimanfaatkan dalam untuk ibadah. Itu pertama. Yang kedua, berkhidmat kepada orang tua. Khidmat kepada orang tua. Siapa yang lagi kalau bukan kepada orang tua? Sebab kita berada di dunia sesudah izin Allah adalah orang tua kita. Semua perbuatan buruk kita bisa dibalas di dunia, bisa di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua. Pasti dibalas di dunia. Maka anak yang berbakti kepada orang tua adalah orang yang cerdas. Faham, sebelum ibunya minta, udah diberi. Sebelum orang tuanya minta, dia sudah kasih. Tanpa diminta, tanpa diperintah, ya, tanpa dikasih isyarat ke dia bahwa ibu lagi bikin ini, ibu lagi kepingin makan ini, lagi mau itu. Maka Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ai, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Lihat. Jihad di sabilillah itu di bawah berbakti kepada orang tua. Ada anak muda datang di zaman Nabi mau ikut perang bersama Nabi. Kata Nabi, sudah minta izin orang tua? Belum ya Rasulullah. Ya udah. Orang tua kamu masih hidup? Ya udah, kamu berjihad bersama mereka. Melayani mereka, berkhidmat kepada mereka. Subhanallah. Mau ikut jihad loh gitu, bayangkan. Ikut jihad bersama Rasulullah. Yang di dalam jihad itu bisa kehilangan nyawanya. Tapi dia dianjurkan Nabi untuk apa? Berkhidmat kepada orang tuanya. Maka berbakti kepada orang tua itu sangat luar biasa. Tambah mengurangi nilai pahala jihad. Jihad itu besar dalam Islam. Maka kita berusaha untuk berkhidmat kepada orang tua. Melayani orang tua. Maaf ya. Pernah nggak kita pas gajian kita telepon orang tua. Bu, ayah, saya udah dapat gaji sekian bulan ini. Ayah butuh berapa? Antum jangan berpikir yang orang tua ambil itu dari antum itu mengurangi harta, itu menambahkan. Kalau hitung matematika kita, apalagi antum kan hitung-hitungan yang nggak masuk akal. Kalau diambil berarti berkurang. Tapi itu uang yang kita keluarin sedekahnya, zakatnya aja bertambah, apalagi buat orang tua.
Coba, air sumur, kalau tidak diambil, tidak diangkat, tidak naik kan, tidak bertambah. Begitu dengan uang kita. Telepon orang tua, ayah, bunda, butuh uang berapa bulan ini? Ini ada gaji, alhamdulillah. Orang tua kadang-kadang butuh makan sesuatu, kita nggak kasih. Yang kadang-kadang sedih lihatnya, orang tua dia nggak pernah dikasih enak, tapi karena istri digandeng langsung ke mall, beli baju ini, beli itu, beli ini. Istri bisa tergantikan, orang tua nggak bisa tergantikan. Betul nggak? Tanpa mengurangi kedudukan seorang istri, betul nggak? Memang kalau setiap kali orang dibalik setiap laki-laki sukses ada istri, tidak. Siapa yang ngomong itu? Sesat. Dibalik setiap laki-laki sukses ibunya, baru istrinya. Kan istrinya udah terima jadi dong. Bener gak? Halo? Itu kuahnya udah jadi gitu. Kan kita terima. Bener gak? Yang didik, yang besarkan, yang cebokin dia siapa? Ibunya, bukan istrinya. Saya kenal jamaah, maaf, suaminya sakit, stroke, istrinya masih muda, langsung ditinggal. Permisi baby, gue tinggal. Saya masih muda, saya nggak bisa ngurusin orang sakit. Loh, ibu kita aja nggak pernah jijik sama kita gitu loh. Benar nggak? Anak kita aja kita muntah aja langsung jijik. Ih, ayah, corok banget. Tapi orang tua kita nggak pernah gitu. Orang tua kalau sudah pikun nanya, nak sudah makan belum? Udah. Dikit lagi nanya, sudah makan? Udah. Bawel, udah ngomongin berapa kali masih aja nggak ini. Dia pikun, akalnya nggak ada. Waktu ente masih kecil diminta cerita, ayah ceritain dong itu lagi. Malam ini diceritain, besok cerita lagi, cerita lagi. Nggak pernah bilang, ya Allah nak, aku udah bosan cerita itu lagi, cerita itu lagi. Nggak pernah. Nggak pernah. Maaf. Kita aja dipeluk orang tua sedang sakit langsung sembuh. Antum pasti rasakan. Saya pribadi nih, ibu saya ke Indonesia kemarin 2 bulan. Saya lihat ibu saya aja kan hampir jarang ketemu beliau. Seminggu mungkin 2-3 hari gitu. Selebihnya saya kegiatan terus. Saya sudah sarapan, maaf, saya biasanya nggak sarapan bagi banget gitu loh. Tapi karena ibu saya sudah siapin makan, saya harus nemenin beliau. Wallah saya sudah makan di luar, sudah kenyang, nggak sanggup sama sekali. Saya pulang, ibu saya nanya, sudah makan? Tanya saya kan udah tadi, kalau saya bilang udah, nanti takut beliau nggak makan. Saya bilang, ibu udah makan belum? Belum. Saya tunggu kamu. Ya udah, saya juga belum makan. Maksudnya yang kedua kali. Akhirnya saya nemani beliau. Udah perut saya mau meledak, tapi nggak masalah. Sehat, nggak ada masalah sama sekali. Beneran, itu subhanallah itu beliau nungguin gitu. Saya keluar, pulang, segala macam. Udah beliau ke Indonesia untuk ketemu saya, karena di Mesir jarang jumpa juga. Saya di sini kan, di Mesir banyak orang datang ruqyah, banyak apa segala macam, apalagi yang menunggu. Saya berbulan-bulan di luar negeri segala macam. Tapi ibu saya mau duduk sama saya ngobrol apa gitu agak susah. Maka beliau ke Indonesia, mungkin di sini lebih banyak, saya bisa ngobrol. Ternyata sama aja. Kata beliau, aku pulang aja deh. Ya. Saya duduk sama ibu saya, maaf ya. Ibu saya kan orang Arab itu habis makan itu ngeteh itu, wajib. Kayak orang Indonesia, habis selesai makan foto, sebelum makan sesudah makan. Piring udah bersih, difotoin. Makan belum ini difotoin. Orang Arab begitu, apalagi ibu saya. Habis sarapan harus ngeteh. Habis makan siang ngeteh lagi. Malam ngeteh. Anak setiap hari ngeteh terus sampai gigi saya hitam langsung. Akhirnya subhanallah. Saya nemani beliau, ibu saya duduk di depan saya aja. Itu bagi saya itu kebahagiaan yang kalian gak rasakan. Anda merasa orang yang paling bahagia. Saya ke Mesir aja, ibu saya meluk saya aja gitu, sekali aja meluk pas pulang. Itu bagi saya itu lebih dari segalanya. Saya kayak nggak dapat apa-apa, nggak ada nikmat lain gitu loh. Nggak bisa tergantikan. Mandang wajah mereka aja ibadah. Saya tidak pernah suara saya lebih tinggi dari suara ibu saya, atau kesal atau marah ibu saya sejak kecil sampai detik ini. Mungkin kalau dihitung seumur hidup saya ini cuma sekali mungkin. Karena ada orang yang membuat fitnah dari luar gitu. Akhirnya ibu saya marah sama saya, nada saya tinggi. Tapi saya menebus kesalahan itu dengan berbagai macam cara. Bagaimana biar ibu saya ridha? Saya keluar dari Mesir ke Indonesia, saya cium kaki beliau. Saya pulang ke sana, saya cium kaki beliau juga. Ibu saya itu mengajari kita tuh, lihat orang tua kalau mendidik kita cium tangan orang tua, beliau cium tangan saya juga gitu loh. Bayangkan kalau antum begitu sama anak. Itu sebenarnya pendidikan secara tidak langsung. Ya. Maka berbakti, berkhidmat kepada orang tua itu jangan sampai buang waktu untuk berkhidmat orang tua. Jangan kasih sia waktumu. Nanti ibu kalau ada waktu saya ke sana ya. Tidak, waktu yang berkualitas, kalau perlu libur kerja untuk orang tua. Antum jangan takut kehilangan kerjaan.
Antum kalau ketinggalan orang tua, kehilangan segalanya. Jelas? Betul nggak? Betul? Yang tidak ada orang tua, saya yakin mereka rasakan. Ada anak muda bilang, Syekh, ibu saya bangunin saya salat subuh. Saya bentak beliau, saya marah-marah kesal. Biasa kalau dibangunin orang salat subuh. Tapi subhanallah, jam 6, jam 7, makanan sudah dihidangkan di meja makan. Baru saya marahin beliau tadi loh. Maka saya bilang, ada sebagian hati tidak mengenal benci. Walaupun berulang kali kita sakiti. Kita sakitin hati dia, orang tua kita. Tapi nggak pernah benci sama kita loh. Ya, tidak ada. Dan orang tua itu adalah orang yang tulus, kepingin anaknya lebih bagus dari dia. Pakaian orang tua sederhana, tapi dia kepingin anaknya lebih bagus. Pendidikannya biasa aja, tapi kepingin anaknya jadi orang hebat. Dia di kampung, nggak mau merepotkan kita. Tapi dia kepingin anaknya punya rumah bagus, di daerah yang besar, rumah yang luas, punya mobil dan lain sebagainya. Maka itu waktu kita jangan sia-siakan. Untuk apa? Beribadah, dan jangan lupa berkhidmat kepada orang tua. Termasuk juga istri. Maka kita bilang, di balik laki-laki sukses itu ada berapa? 2 perempuan. Pertama ibunya, karena memang tumbuh dewasa di situ, dia kan terima jadi perempuan. Suaminya sudah kerja, sudah kuliah, nggak capek prosesnya. Dia cuma metik hasilnya, betul nggak? Halo? Orang itu lihat kita kalau sudah di puncak gunung, oh Masya Allah udah sampai ya, dadah gitu kan, hebat. Tapi dia nggak tahu apa jalanan kita, proses yang kita lalui itu betapa sulitnya. Dia cuma lihat hasilnya. Begitu dengan kalian, maaf. Di sini kalian bekerja, Masya Allah. Ya, kebayang antum ini. Bersyukur kita banyak nikmat. Dikasih tempat bagus, ada AC, ada apa. Coba yang di pinggir jalan, yang maaf masuk got, bersihin got, segala macam. Kita ini masih dipilih di banyak orang. Tapi sama orang tua, nggak senang. Kenapa? Orang tua orang kampung. Pakaiannya biasa aja. Malu ngajak ibu ke mall. Kenapa? Ibu saya gaptek, nggak bisa apa. Ajarkan. Ajak sekali makan di mall. Dengan penampilannya beliau, nggak usah malu. Saya penampilan ibu saya orang kampung di Mesir, biasa aja. Tapi saya bangga, ini ibu saya. Kalau bukan beliau, saya nggak bisa begini gitu loh. Seperti orang petani. Kalau nggak ada orang petani, orang kota nggak bisa hidup loh. Benar nggak? Ya petani yang nanam, yang capek. Akhirnya apa? Dia dipersulit malah mereka. Jadi kalau bukan karena mereka, kita tidak bisa hidup. Maka kalau bisa, waktu kita jangan lupa diberikan waktu yang berkualitas untuk berkhidmat kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Gunakan untuk berilmu, belajar atau mengajar. Jadi orang yang bermanfaat. Antara belajar atau mengajar. Nggak harus mengajar di kelas, nggak ngajar orang. Minimal aja keluarga kita. Apa yang kita dapat hari ini, kita bisa sampaikan kepada anak dan keluarga. Kemudian berikutnya, berusaha untuk beramal soleh banyak. Seperti apa? Membesuk orang sakit. Kemudian menziarahi saudaramu karena Allah. Datang ke rumah fulan. Ya, teman-teman di sini kan ada yang sakit, mungkin 2-3 hari nggak masuk. Akhirnya kita, yuk patungan, kita bantu beliau meringankan beban dan lain sebagainya kan. Datang. Membesuk orang sakit itu datang ringan. Halo? Kita menjenguk orang sakit itu datang ringan, duduk sebentar, jangan duduk lama, nunggu teh keluar, kopi keluar, nunggu makan siang. Orang lagi dapat musibah, sakit, malah dibebani. Hah? Ya? Itu ada orang begitu loh Pak. Udah sakit, didatangin, nunggu. Mau minum teh Pak? Oh nggak usah, air putih aja kan enak tuh. Orang lagi dapat masalah kan yang namanya sakit, ngurusin orang sakit kan kadang-kadang repot juga. Ini datang, udah duduk, ya harusnya kan ringan sebentar, ya 15-20 menit, tanda kabar, doakan, habis itu pergi. Enggak, nunggu. Mau minum teh? Enggak sih, teh enggak, anak kopi aja. Lah, main ngatur lagi. Astagfirullah. Oh, minum kopi Pak? Enggak, maaf, aku nggak bisa kalau kopi. Ada teh enggak? Coffee mix aja enggak? Ada teh tarik? Teh tarik boleh. Orang kan nggak ada minuman, kan namanya tamu, dimuliakan, nah beli aja teh tarik di depan, atau beli apa di depan. Ya, ada cappuccino nggak? Wah, di restoran. Datangin orang sakit, doakan. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. 7 kali kalau laki-laki. Nanti sembuh insya Allah, kalau belum tiba ajalnya. Dan kalau perempuan, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaki, pakai kasrah. Udah 7 kali. Ditanya sakitnya apa? Saya sakitnya ini. Ya udah insya Allah, semoga lekas sembuh insya Allah cepat membaik.
kembali aktivitas segala macam. Ini enggak, ditanya, kamu sakit apa? Saya sakitnya ini. Ya Allah, tetangga saya sakitnya sama. 7 hari meninggal. La haula wala quwwata. Orang lagi sakit, bukan didoakan, malah sumpahin mati. Kemudian kita menyelesaikan hajat orang. Ada tetangga kita, maaf, Pak, boleh nggak minta tolong numpang antar ke kelurahan, kecamatan, atau kemana, atau RT, atau RW. Kan boleh kita menyelesaikan hajat orang. Kata Nabi, lebih bagus aku membantu menyelesaikan hajat orang daripada aku iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Allah, iktikaf di Masjid Nabawi luar biasa. Ini lebih bagus menyelesaikan hajat orang. Ada tangga kita perlu apa gitu, ada antar apa, atau perlu apa segala macam. Atau anaknya, maaf, gojeknya belum sampai segala macam. Boleh nggak Pak, sambil Bapak ke kantor, boncengin anak saya atau bawa anak saya sekalian antar. Boleh, nggak masalah. Nggak, orang nggak mengurangi kok. Orang dia numpang aja di belakang itu kan. Subhanallah. Tapi ini enggak. Kadang-kadang, maaf Bu, saya nggak ke kantor, saya ke itu. Tapi giliran istri orang, Mas mau ke itu. Iya ya Bu, padahal jaraknya beda, jalurnya beda. Istri orang, astagfirullah. Kemudian gunakan waktu kita untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian usahakan untuk selalu hadir di majlis-majlis yang bermanfaat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ada 2 hal kalau disia-siakan rugi besar. Mensia-siakan hati dan mensia-siakan waktu. Hati dan waktu kalau disia-siakan habis. Karena hati itu bagikan raja. Anggota tubuh yang lain itu bagikan para juridnya. Kalau rajanya lurus, para juridnya. Kalau atasannya korupsi, bawahannya, saya juga ikut Pak. Oh, saya yang atas boleh, saya nggak makan. Ya, itu kan begitu. Kalau dia istiqamah, bawahnya istiqamah. Kalau dia tegas, bawahnya tegas. Takut. Maka begitu, bagikan hati. Hati bagikan raja. Dan anggota tubuh yang lain adalah bagikan para juridnya. Kemudian apa? Waktu kita. Waktu itu seperti pedang. Coba kalau kita tidak manfaatkan dengan waktu itu, bisa membahayakan kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, salah satu ulama Saudi, beliau sudah wafat. Beliau itu gunakan waktu, coba lihat, dari rumah ke masjid untuk ulang hafalan, murajaah. Lihat, ya salam. Cuma dari rumah ke masjid, ya cuma berapa menit, tapi beliau gunakan untuk murajaah, ulang hafalan. Artinya apa? Ulama itu benar-benar hebat, berusaha tidak mensia-siakan waktu mereka. Cuma dari sekitar ke rumah, dari rumah ke masjid, beliau gunakan untuk murajaah hafalannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya tidak pernah menyelesaikan sesuatu yang saya tinggalkan 1 hari, ya, kecuali terbenamnya matahari, aku belum punya manfaat pada hari itu. Artinya terbit dan terbenam matahari, aku nggak ada manfaat, aku tidak gunakan dalam hal yang baik. Coba lihat, kata Abu Bakar bin Ayyash, kalau orang kehilangan dirham, kita kehilangan uang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hilang tadi Pak 500.000 di dompet, 1 juta Pak, pusing kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hilang waktunya nggak pernah bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi 5 jam aku nggak tahu nih ngobrol sama teman-teman. Atau bukber yang sekarang lagi viral tuh, buka bersama, akhirnya maghrib lewat, isya lewat, tarawih lewat, nggak kedengaran. Kenapa? Saking asik ngobrol. Tidak ada yang bilang habis ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah lewat 1 maghrib. Nggak ada. Sudah kena 2 kali, masih aja diundang mau datang lagi. Maka kalau bisa, jangan lupa tempat yang ada musolahnya. Panitia itu harus cerdas. Jangan sampai kita jadikan apa? Ya, jadi jembatan mengantarkan orang ke surga, kita sendiri ke neraka. Apain? Kita harus atur tempat restoran yang kita makan ada musola nggak? Musolanya bagus nggak? Jadi mereka disiapkan takjil dulu. Takjil ya, kurma, air. Bukan takjil makan gorengan, lontong, es teh manis, es buah, segala macam. Udah kenyang, rebahan dulu. Akhirnya 14. Takjil itu ringan. Habis itu sholat maghrib, balik lagi makan sepuas-puasnya silakan. Sampai menjelang isya. Nanti di situ apakah cari masjid dekat atau di musola itu sholat isya, sholat tarawih. Jadi maaf, makan bersama kita dapat, berkah kita dapat, kemudian tidak ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian Qatadah, seorang ulama. Beliau itu berusaha memanfaatkan waktunya. Beliau itu khatam Quran 7 hari sekali. 7 hari apa? Sekali. Tapi kalau datang Ramadan, 3 hari sekali. 3 hari apa? Sekali khatam. Kalau masuk 10 malam akhir, setiap malam sekali khatam Quran. 10 malam akhir. Imam Asy-Syafi'i itu khatam Quran 60 kali selama Ramadan.
Sehari berapa kali? Kita sekali aja. Luar biasa. Padahal kita bilang mengikut Imam Syafi'i. Meniru Imam Syafi'i aja belum bisa. Ada yang bilang apa? Kenapa sih kita nggak bisa seperti sahabat? Ente kadang-kadang ngomong. Ente nggak bertimbang ngomonganmu. Seperti nenek kakekmu yang baru meninggal kemarin aja ente nggak sanggup ibadah seperti mereka. Bagaimana ente mau sahabat? Sahabat ini, Uthman bin Affan, salat 1 rakaat 30 juz. Ada yang sampai rukunya, sampai burung hinggap di atas punggungnya dikirain batu atau pohon. Saking gak gerak, kita aja dikit-dikit gerak, gatal ke apa ke handphone boni ke, itu subhanallah. Kita kebegini seperti sahabat, ente seperti kakek nenek kita yang baru meninggal kemarin aja ibadah kita nggak seperti mereka. Orang tua yang sudah sepuh 60, 70 tuh ibadahnya lebih canggih dari kita. Kita belum bisa seperti mereka, apalagi sahabat yang levelnya lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian Imam Bukhari itu setiap hari di siang hari sekali khatam. Setiap hari. Imam Syafi'i itu 60 kali khatam Quran itu di luar sholat. Kan tadi beliau bagikan malamnya berapa? 3 kan? Menulis, sholat, dan beliau sholat, baca lagi. Bisa berapa juz? Itu 60 kali khatam itu di luar sholat, kata ulama. Belum lagi yang di dalam sholatnya. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibn Asakir, beliau itu kana yakhtim kulla jum'ah. Al-Hafidh Ibn Asakir itu khatam Quran itu setiap hari Jumat, berarti 7 hari sekali. Kalau sudah masuk Ramadan, yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Kalau masuk Ramadan, setiap hari beliau khatam Al-Quran satu kali. Allah, lihat waktu mereka itu sangat bermanfaat. Sampai ada ulama diceritakan, beliau saking tidak membawa waktu, lagi ke WC, anaknya bacain hadis dari luar, bacain buku dari luar. Biar dengar, nggak ketinggalan waktu. Kita kalau di WC ngapain? Main game, nonton TikTok. Sampai orang, ya Allah, kok katanya buang air kecil, kok setengah jam nggak keluar ya? Apa jangan-jangan dia saudara syaitan, jadi dia betah sama syaitan gitu. Lama gitu loh, ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita ini betul-betul dimanfaatkan. Maaf, sekarang kan gini, ada yang bilang, saya kan bekerja, gimana coba dapat berkah Ramadan? Kan bisa antum. Pas lagi jam istirahat kan sejam, sholat kan nggak ada makan, baca Quran, zikir, sholawat, istighfar. Kalian kerja di 10 malam akhir, bisa. Polisi aja di jalanan bisa dapat Lailatul Qadar. Kalau dia berdiri sampai zikir, sampai istighfar, sedekah. Itu kan dapat Lailatul Qadar. Berarti kalau orang bersedekah di Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau istighfar, lebih baik daripada 1000 bulan istighfar. Itu dikalikan. Dan kita tidak bisa membatasi karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah Allah senantiasa memberikan rahmatnya, ampunannya kepada kita semua, agar senantiasa selalu menjaga waktu kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.